Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kita kembali di dalam perenungan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berserah di dalamnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan setiap kebaikan kasih Tuhan, setiap hari yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Tuhan kami kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya dalam perenungan ini kami rindu semakin mengerti, belajar dan mengenal Tuhan akan setiap rencana Tuhan, akan setiap karya-karya Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya kami boleh mengerti di dalamnya. Pimpin perenungan ini ya Tuhan, biar nama Tuhan saja dimuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat pertama hingga ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Demikianlah pembacaan kita dari kitab Amsal ini. Apa maksud dari pembacaan yang boleh kita baca barusan? Mari kita belajar di dalamnya. Untuk bisa naik ke tempat yang tinggi, kita perlu berhati-hati. Bahkan berdiri di tepi jalan juga kita harus berhati-hati. Saat berada di persimpangan jalan, juga harus pintar dan bijak dalam memilih. Karena jika kita salah pilih jalan, kita tidak akan sampai tujuan. Semua pilihan berisiko tinggi. Namun, penulis Amsal di sini mau menyampaikan bahwa justru di tempat-tempat seperti itulah hikmat dan kepandaian ditemukan. Memang untuk bisa berada di tempat yang tinggi, mungkin kita bisa menggambarkannya seperti jabatan atau posisi yang tinggi, diperlukan hikmat. Untuk bisa aman di tepi jalan seperti kelancaran, usaha, dan pekerjaan, kita juga membutuhkan kepandaian di dalamnya. Karena menghadapi persaingan di zaman sekarang, tidak cukup dengan hikmat dan kepandaian dari diri sendiri. Karena hidup ini berat. Tanpa Tuhan hidup dalam kita, akan semakin berat yang kita alami. Jiwa yang letih akan semakin letih. Hati yang luka akan semakin lebar lukanya. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan supaya bisa bertahan menghadapi tantangan, cobaan yang akan kita alami.
Manusia perlu kepandaian dari Tuhan agar hidupnya punya tujuan. Dan kita perlu berpegang pada Tuhan supaya bisa tetap berjalan di tengah tantangan dan cobaan yang kita alami. Bukan soal posisi dan kedudukan yang menentukan berhasil tidaknya seseorang, melainkan soal relasi dan intimasi kita yang dekat dengan Tuhan Yesus. Itulah rahasia mendapatkan hikmat dan kepandaian di dalamnya. Tanpa relasi, tanpa kedekatan yang benar yang kita lakukan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan bahwa hidup ini sudah berat. Jika kita tidak hidup dalam Tuhan, akan semakin berat yang kita akan alami. Oleh karena itu, mari bersama-sama melalui relasi dan intimasi yang dekat dengan Tuhan, kita mampu tetap berjalan di jalan yang benar, tidak belat-belit atau tidak serong ke kanan dan ke kiri. Di zaman sekarang, tidak hanya kepandaian dan hikmat dari diri sendiri yang dibutuhkan, tetapi tuntunan dari Tuhan yang juga penting di dalamnya, yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Pimpinan dari Tuhan, hikmat dan kepandaian yang berasal dari Tuhan. Seperti di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima yang berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini menjadi janji Tuhan bagi kita, bagi setiap kita yang mempunyai relasi kedekatan yang benar di dalam Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan ini bagi kita. Jadi kita perlu kedekatan dan intimasi yang dekat dalam Tuhan, supaya hikmat dan kepandaian yang daripada Tuhan memimpin kita, menuntun kita ke arah yang benar. Tempat tinggi, di tepi jalan, dan di persimpangan jalan, semua situasi tersebut membutuhkan hikmat dan kepandaian. Seperti di Amsal yang boleh kita baca tadi, bahwa di tempat-tempat yang tinggi, di persimpangan jalan, di tepi-tepi jalan, kita membutuhkan hikmat dan kepandaian di dalamnya. Nah, hikmat dari Tuhan akan mengubah pola pikir kita dalam menjalani hidup, dan ingatlah selalu, berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam hidup ini, karena kita hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan yang kita akan alami silih berganti. Mintalah hikmat daripadanya dan kepandaian daripada Tuhan, karena hikmat dari Tuhan yang akan mengubah pola pikir kita, hidup kita semakin lebih benar di dalam Tuhan. Kiranya melalui perenungan kita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh diberkati dan memampukan kita melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran Tuhan pada hari ini. Kami boleh kembali belajar bersama. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang terus menuntun kami, mengubahkan pola pikir kami ke arah yang benar. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan kami untuk kami boleh tetap berada di jalan yang benar dengan tuntunan, hikmat dan kepandaian yang daripada Tuhan menuntun kami ke arah yang benar. Tuhan memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.